Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, anak-anak, siapa yang akan memimpin doa? Mana ketua kelasnya tadi? Saya, Bu. Iya, tolong nak dipimpin doanya. Baik, Bu. Ayo kawan-kawan kita mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi Allahumma zidni ilma amin. warzuqni Warzuqni fahma. Rahman. Nah, Amin. semoga Allah makabulkan doa kita supaya kita diberi kelancaran dalam menerima pelajaran. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya coba kita periksa kelas kita sudah bersih apa belum? Nah, anak-anak ibu, siapa yang petugas hari ini? Sudah bersih semua? Ya, baiklah. Kalau sudah bersih, mari kita belajar duduk dengan rapi. Sebelumnya, ibu akan absen dulu ya. Ya, Zulfatri, Bu. Bu. ya. Siapa-siapa yang nggak hadir hari ini? Ya, baiklah. Nampaknya semuanya hari ini hadir. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ibu ingin mengulang pelajaran yang lalu. Nah, pelajaran kita yang lalu, apa anak-anak ibu masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Nah, pelajaran kita yang lalu adalah tentang Asmaul Nah, Husna. Ya. Apa itu Asmaul Husna? Ayo. nama-nama baik Allah, Bu Nama-nama ya. Allah. Iya, benar sekali. Itu nama-nama baik Allah. Allah. Apakah anak ibu masih ingat dengan apa itu Al-Ahad? Apa anak-anak ibu Al-Ahad? Coba Bisa. Yunita Andri. Al-Ahad apa itu nak? Allah Maha Esa. Esa. Ya, tolong anak ibu ingat kembali ya. Apa itu Al-Hayyu yang ibu berikan dahulu? Apa Al-Hayyu anak-anak? Allah Maha hidup dan lain sebagainya. Yang jelas anak-anak ibu pelajaran yang lampau harus diingat semuanya ya. Sekarang kita akan Ya, masuk Bu. ke materi kita yaitu salat rawatib. Nah, sebelum ibu masuk ke materinya, ibu ingin bertanya dulu. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu salat rawatib? Ayo. Saya tahu, Bu. Iya, Salat yang dikerjakan setelah salat fardu, Bu. iya. Salat rawatib itu dikerjakan sunnah 2 rakaat sebelum salat fardu dan sesudah salat Fardu. fardu. Iya, benar sekali. Sekarang, ya, kita lihat bagaimana pembelajaran kita tentang salat sunat rawatib. Perhatikan ya, anak-anak ibu. Nah, ya, apa tujuan kita mempelajari tentang materi kita salat rawatib? Yang pertama sekali, anak-anak ibu mampu menjelaskan ketentuan salat rawatib. Yang kedua, ibu harapkan anak-anak ibu mampu menyebutkan waktu salat rawatib. Dan yang seterusnya, anak ibu mampu melaksanakan salat rawatib dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang penting sekali ya anak-anak ibu. Ya,
Sekarang, marilah kita lihat apa pengertian dari salat sunnah rawatib. Di antaranya adalah salat sunnah rawatib yaitu salat sunnah yang dilakukan mengiringi salat fardu 5 waktu. Nah, anak-anak, itulah salat yang mengiringi salat fardu adalah salat rawatib. Nah, apa dalilnya tentang salat sunnah rawatib? Jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala salat 12 rakaat setiap hari sebelum dan sesudah salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala itu membangunkan sebuah rumah di surga atau rumah akan dibangunkan untuknya di surga. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Hadis yang kuat itu ya anak-anak. Ya, seterusnya ada pembahagian-pembahagian dari salat rawatib. Nah, salat rawatib itu terbagi dua. Ada muakkad dan ghairu muakkad. Ya, anak-anak ibu, coba kita lihat salat sunat rawatib muakkad itu. Ya, salat rawatib muakkad itu adalah salat sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Ya, kita lihat lagi, apa itu salat sunat ghairu muakkad? Ya, itu adalah salat sunat rawatib muakkad. Ya, ghairu muakkad itu adalah salat yang tidak dikuatkan atau tidak untuk dianjurkan. Nah, anak-anak ibu, coba kita lihat lagi salat sunnah rawatib muakkad itu seperti apa? Ya, salat yang pertama adalah salat sunnah sebelum subuh disebut qabliyah subuh. Yang kedua, salat sunnah sebelum duhur yang disebut dengan qabliyah duhur. Sesudah dan ataupun sesudah duhur disebut dengan ba'diyah duhur. Sudah paham anak-anak ibu ya? Ketiga, salat sunnah sesudah salat maghrib yang disebut dengan ba'diyah maghrib. Yang keempat adalah salat sunnah sesudah salat isya disebut dengan ba'diyah isya. Nah, anak-anak ibu sudah paham kan? Ini kita lihat lagi salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Itu yang mana ya? Salat sunnah sebelum asar itu qabliyah asar. Yang kedua, salat sunnah sebelum maghrib itu adalah qabliyah maghrib. Yang salat sunnah sebelum isya, qabliyah isya. Nah, anak-anak ibu sekalian, coba perhatikan setelah kita mempelajari tadi apa-apa saja tentang salat rawatib. Sekarang hikmah dari salat rawatib tersebut adalah untuk apa hikmahnya? Sebagai apa hikmahnya? Penyempurnaan salat fardu. Ya, apabila salat fardu kita mungkin ada kurang memenuhi ketentuan salat. Jadi, salat rawatib dianggap melengkapi kekurangan salat tersebut. Kemudian, untuk memperbanyak pahala, hikmah yang kedua itu ialah salat rawatib termasuk salat yang disunahkan, sehingga pelakunya akan mendapat banyak pahala apabila kita mau melaksanakannya sebelum dan sesudah salat fardu akan ditambah banyak dosa. Banyak pahala. Maaf anak-anak ibu. Ibu salah. Akan menambah banyak pahala. Nah, mana suaranya? Ya. Menambahkan pahala, Bu. Iya, memperbanyak pahala. Kemudian, hikmah yang terakhir adalah salat rawatib ini untuk menggugurkan dosa. Ya, bagaimana menggugurkan dosa? Salat rawatib dapat menggugurkan dosa kita berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu siapa yang melaksanakan salat sunnah sesudah maghrib 6 rakaat sebelum berbicara, maka Allah ampuni dosanya. Ini hadis riwayat Ibnu Hasyir. Ya, itulah anak-anak ibu tadi penjelasan singkat tentang salat sunnah rawatib. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya ibu ingin membagikan kalian 2 kelompok ya.
Kelompok A dan kelompok B. Nah, Ibu di sini kalian sudah harus mempersiapkan alat-alat tulis yang diperlukan seperti roll ataupun pensil, cat pensil warna dan buku gambar. Ya, anak-anak Ibu. Di sini Ibu ingin memberi tugas kepada kalian. Tugas untuk kelompok A. Sudah anak-anak Ibu buat kelompok? Udah, Bu. Udah, Bu. Iya, sudah. Sudah siap kelompoknya? Siap, Bu. Sudah siap. Ya, baiklah. Ibu akan memberikan lembaran tugas untuk kalian ya. Tugas untuk kelompok A, coba kalian buat poster gambar ya. Orang yang sedang melaksanakan sholat berdiri tegak menghadap kiblat. Itu untuk kelompok A. Ya, anak-anak, tolong dikerjakan ya, buat seperti itu. Nah, untuk kelompok B, tugas yang sama, cuma ada perbedaannya sedikit. Nah, anak-anak Ibu, kelompok B, ingat baik-baik ya. Tugasnya juga membuat poster gambar, agar anak-anak Ibu membuat poster gambar seorang yang sedang sholat, sedang takbiratul ihram. Ya, bagaimana perbedaan orang sholat yang sedang takbiratul ihram dengan orang yang sholat sedang berdiri tegak dengan menghadap kiblat. Nah, Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk anak-anak Ibu untuk menyelesaikan tugas membuat gambar poster tersebut. Dan jangan lupa di gambar poster itu diberi penjelasannya ya anak-anak. Penjelasan masing-masing. Kalau orang yang begini sedang apa, kalau orang yang sedang begini sedang apa, itu tolong diuraikan penjelasannya. Ya, itu anak-anak Ibu ya. Tolong dikerjakan dengan secepatnya. Tidak ada yang main-main. Nah, sedang. Ya, sekarang waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Bagaimana anak-anak Ibu sudah siap? Sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah, ya tadi yang kalian sudah gambar, tadi yang sudah kalian buat itu, tolong anak-anak Ibu persentasekan, ya. Cukup mewakili dari ketua kelompoknya saja. Tolong Ibu, anak-anak Ibu persentasekan, ya. Coba masing-masing maju ke depan untuk dipersentasekan tugas yang sudah dibuat tadi. Nah, sudah anak-anak Ibu persentasekan? Ya, sudah. Kalau sudah, baiklah anak-anak. Kesimpulannya adalah dari pembelajaran kita hari ini adalah kesimpulan dengan kita mempelajari salat sunnah rawatib dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat kita terapkan, anak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak Ibu dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin kalian penutupnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Ayo sama-sama anak Ibu, kita baca surah Al-Fatihah. Coba Nak Dul Fadli memimpin surah Al-Fatihah. Baik, Bu. Ayo kawan-kawan semua kita angkat tangan. Selanjutnya mengangkat tangan ya. Al-Fatihah.
warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Sudah, Bu? Nah, anak-anak ibu sekalian, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ibu lebih dan kurang ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.